Bener banget tadi bahwa semua orang bisa jadi pemimpin ya. Dan sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Fu, Pak Bowo, dan para narasumber di sini, Pak Hendy, Pak Abdi, dan Pak Mulyono, juga para peserta yang masih stay tune nih di webinar kita kali ini. Ya, tak kenal saya, izinkan saya share screen dulu, kalian juga kenalan. Ya, baik. Hi everyone, my name is Dharma Anita. Thank you for having me here. Jadi adalah seorang praktisi di bidang SDM. Itu mohon maaf. Nah, ya jadi saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya itu sudah ditinggal oleh kedua orang tua dari kelas 6 SD, tapi alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia jurusan manajemen. Dan dengan jurusan saya, itu saya 2 tahun sempat menjadi tenaga pengajar dan sebelumnya menjadi praktisi HRD selama 10 tahun. Pernah bekerja juga di industri theme park, FMCG, dan saat ini terjun di bidang kuliner nih. Jadi agak banting setir ke bidang kuliner dan diamanahkan sebagai HRNGA Manager nasi kulit Gopskin. Nah, hobi saya membaca, menulis, dan mendengarkan cerita, dan saya itu atas nama Albiaka dan Atnafa. Jadi walaupun mungkin bentukannya kayak gini, jadi sebenarnya saya udah punya 2 anak ya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi tulisan saya pribadi itu menjadi berjudul belum jadi top level jadi trainer bisa gitu ya. Kenapa? Sebenarnya tulisan saya ini berawal dari sebuah keresahan. Jadi karena tadi kan ya hobi saya adalah mendengarkan cerita. Jadi pada saat itu waktu dulu ada seorang sahabat. Dia itu adalah di jabatannya adalah seorang supervisor. Nah, pada saat itu dia cerita nih ke saya gitu kan, Kak Norma gitu kan, pengen cerita dong gitu. Saya lagi demot nih Kak. Gitu. Kenapa? Gitu. Iya, karena pada saat itu karena saya dapat cerita nih, atasan saya, dia kan supervisor nih, atasan saya itu diomelin sama CEO-nya, sama chief-nya gitu. Diomelin kenapa gitu kan, terus dia bilang iya Kak, dia diomelin karena dia ngirim saya di level supervisor untuk jadi trainer. Loh kok gitu sih gitu kan. Iya, karena menurut yang bersangkutan pada saat itu kalau jadi trainer itu harus udah punya jabatan tinggi dulu, harus udah punya success story dulu gitu kan. Jadi manajernya tuh dimarahin gitu ya sama chiefnya, kenapa kamu ngirim si A gitu kan, kenapa kamu ngirim bawahan kamu, kan dia punya success story aja enggak, punya pengalaman di leadership aja enggak gitu kan, ya dia baru jadi supervisor loh gitu, kenapa kamu trainer. Dan kebetulan pada saat itu materi trainingnya adalah materi training tentang leadership. Nah itu amat sangat disayangkan ya, maksudnya image, status, dan figur itu menjadi sebuah judgement sehingga seseorang menjadi demotivasi gitu kan, padahal pada saat itu dia sedang belajar untuk memberikan atau berbagi gitu. Nah jadi di sini tulisan saya ini berawal dari sebuah keresahan dan ini adalah kisah nyata, sehingga saya ingin bersama-sama nih membagi atau misalnya bercerita sama teman-teman bahwa setiap orang di sini, apapun posisi dan level jabatannya, itu bisa menjadi trainer atau mungkin bisa menjadi pemimpin. Jadi kenapa? Karena ya semua orang tuh berhak untuk berbagi, semua orang berhak untuk mengamalkan ilmunya tanpa melihat status atau mungkin melihat image, melihat pola jabatan dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang kalau di sebuah organisasi ya, jabatan itu adalah sebuah hal yang given ya. Walaupun memang itu diperjuangkan dengan promosi dan sebagainya, tapi itu hal yang given. Kebayang kalau misalnya di level atasnya itu masih ada gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak resign atau mungkin tidak pensiun, ya dia akan stuck berada di level bawahnya gitu. Nah, oleh karena itu apapun level jabatannya, jadi ayo nggak apa-apa, kita sama-sama kalau ingin berbagi, kita bisa kok jadi seorang trainer gitu. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita terus harus mengimprove diri. Pertama adalah yang perlu diimprove kepercayaan diri. Kepercayaan diri agar bisa gitu dari sisi public speaking dan sebagainya, kepercayaan diri untuk bisa tampil, percaya diri untuk terus bisa berbagi dan sebagainya. Dan terus ada salah satu tips mengenai kepercayaan diri, tentunya harus mempelajari skill teknisnya nih. Teman-teman mau berbagi soal apa? Ayo kita
kuasai bidang tersebut. Karena kalau kita sudah menguasai bidang yang akan nanti teman-teman bagi gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman juga. Lalu yang ketiga adalah komunikasi nih. Komunikasi mungkin semua orang masih belajar gitu kan, bagaimana cara menyampaikan. Semua orang masih belajar cara menyampaikan yang baik itu bagaimana, cara menyampaikan supaya materinya diterima oleh trainee itu kayak gimana gitu. Terus gimana nih Kak, kalau ternyata trainee-nya itu adalah orang-orang yang mungkin levelnya lebih tinggi. Nah itu ada tips and triknya juga nih teman-teman gitu ya. Jadi pokoknya semua itu komunikasi juga harus kita pelajari. Dan tentunya yang terakhir adalah mental seperti apa? Mental sebagai pemimpin, mental sebagai ya kita ketika misalnya ada orang yang tadi ya menyadur kata-katanya Pak Henggi, ada yang julid gitu ya sama kita, walaupun mungkin yang julid itu yang bikin demot mungkin di level atasnya lagi gitu. Kalau misalnya yang julid adalah orang lain atau mungkin di satu level mungkin nggak terlalu demot kali ya, tapi ini kan yang ngejudge atau yang judgementnya itu adalah orang yang top manajemennya gitu. Nah oleh karena itu mental juga itu harus kita benar-benar upayakan gitu, bahwa ketika kita ingin menjadi seorang trainer, mental dulu nih yang harus kita kuasain gitu, kita kendalikan nih mental kita gitu. Dan untuk teman-teman nih yang berada di top level, tadi menyadur juga kata-katanya Pak Abdi gitu ya, bahwa kita semua harus memberikan ruang, tidak hanya sekedar budget, tidak hanya sekedar waktu mungkin ya, tapi juga kehadiran dan sebagainya. Di satu sisi kita juga tidak boleh ngejudge tim kita nih yang di bawahnya gitu, karena ya kita harus melihat mengenai apa yang dia katakan, bukan memandang apa yang siapa gitu yang membicarakannya gitu. Jadi kita di sini ayo belajar melihat objek gitu ya. Kadang pernah nggak sih, mungkin kalau aku dulu pernah menjadi seorang tenaga pengajar, ketika ada trainee aku atau mungkin misalnya murid aku mengkoreksi terus udah gitu merasa lebih pintar dan sebagainya, kita kan kadang suka ngerasa ih kok kita kayak gini ya gitu. Mungkin kita di level atas nih terus dikoreksi sama yang di bawah, atau mungkin diberikan ilmu tambahan oleh tim yang di bawahnya atau mungkin sama murid kita. Nah mungkin kita agak merasa harga dirinya jadi jatuh gitu ya. Nah itu sebenarnya kita sama-sama di sini untuk tidak melihat figur. Kadang juga ini menampar diri saya sendiri sih gitu Kak. Kalau misalnya kadang ketika kita mau misalnya cari ustadz gitu ya, atau cari guru atau cari trainer, itu pasti yang dilihat adalah figurnya dulu kan kadang. Yang kita lihat adalah oh dia terkenal ya gitu, seberapa terkenal sih dia gitu kan. Padahal mungkin belum tentu ada orang yang belum terkenal tapi secara ilmu mungkin jauh lebih tinggi gitu. Nah oleh karena itu mari kita lihat mengenai apa nih yang dia katakan, jangan kita lihat siapa gitu yang mengatakannya gitu. Dan yang terakhir sih ini pesan saya gitu. Jadi di sini sih singkat aja karena memang waktunya juga nggak terlalu lama. Saya berpesan kepada kita semua untuk terus selamanya jadi guru dan selamanya jadi murid. Apapun level jabatannya, siapapun kita gitu kan. Kita di sini harus bisa selamanya jadi guru untuk memberi. Karena kan percuma ilmu hanya sekedar ilmu kalau tidak menjadi ilmu yang bermanfaat kan gitu. Nah oleh karena itu kita harus selamanya jadi guru, dan terus semakin tinggi juga harus semakin merunduk agar bisa selamanya jadi murid gitu teman-teman. Itu saja dari saya ya, cukup singkat, padat dan jelas ya. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya, dan untuk lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di bukunya bersama para penulis, 27 penulis yang lain mengenai strategi membangun SDM dan pemimpin unggul. Dan kalau misalnya mau ada yang di-sharing atau kayak gimana, silahkan reach me at ig@normaroshinita atau bisa email aja ke email yang dipanggil. Seperti itu Pak Bowo, dari saya sih itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.